how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Kita sampai kepada kitab-kitab nabi-nabi kecil, disebut kecil karena mereka tidak setebal kitab-kitab nabi-nabi besar seperti Yesaya dan Yeremia dan Yeskiel. Beberapa nabi kecil ini hanya punya satu halaman di Alkitab, tetapi mereka sangat penting, dan kita akan menggali dua dari mereka dalam dua bahasan berikut, Obadya dan Yoel. Nah, semua nabi penulis ini sepertinya berhubungan dengan pembuangan. Mereka berbicara entah sebelum pembuangan dan mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi, atau pada masa pembuangan untuk menghibur umat, atau setelahnya dan menolong mereka kembali di tanah mereka. Tapi sepertinya semua nabi di Perjanjian Lama terhubung dengan tragedi besar ini bahwa umat Allah kehilangan tanah yang diberikan oleh Allah dan kembali dalam perbudakan dan dideportasi dari rumahnya sendiri. Nah, apa itu nabi sebenarnya? Nabi ialah seseorang yang berbicara untuk Allah. Berarti ia juga mendengar pesan Allah. Jadi, ada dua kualifikasi nabi, yakni satu, ia cukup sensitif untuk mendengar pesan Allah. Kedua, ia berani menyampaikan pesan itu. Dan nabi mendapatkan pesan dengan berbagai cara. Salah satu yang umum adalah dalam gambar. Mereka melihat kejadian-kejadian yang belum terjadi, sehingga mereka sering disebut pelihat di Perjanjian Lama. Melihat kejadian, terkadang gambar itu datang di siang hari ketika terjaga dan disebut penglihatan. Terkadang di malam hari ketika tertidur dan disebut juga dengan mimpi. Dan Roh Kudus memberikan penglihatan di siang hari ketika terjaga dan mimpi di malam ketika tertidur. Maaf. Dan mereka benar-benar melihat kejadian sebelum terjadi. Dan waktu mereka menggambarkan hal itu, mereka menggunakan kata kerja masa lampau, seolah-olah sudah terjadi. Dan ini hal unik dari nubuatan yang kita harus mengerti. Kita akan gunakan kata kerja masa depan dan berkata, saya sudah melihat apa yang akan terjadi. Tetapi Nabi entah menggunakan kalimat sekarang, saya melihat ini sedang terjadi. Atau saya sudah melihat ini terjadi. Dan apa yang digambarkan adalah mimpi atau visi yang ia lihat. Jadi ia menggunakan kalimat lampau, seakan-akan sudah terjadi. Dan beberapa pelajar Alkitab yang naif mengira semua nubuatan ini ditulis setelah kejadian. Jadi itu bukan nubuatan, melainkan laporan, bukan. Mereka menjadi bingung karena para nabi menggunakan bentuk kalimat nubuatan, seakan-akan sesuatu sudah genap. Tetapi apa yang digambarkan adalah apa yang mereka lihat terjadi, dan itu jelas sekali. Ada detilnya. Salah satu nabi kecil bahkan melihat warna seragam tentara yang akan menghancurkan Babilonia. Dan katanya, aku telah melihat tentara berjaket merah datang. Dan pasti ia tidak mungkin tahu bahwa orang Persia yang menghancurkan Babilonia itu berjaket merah. Mereka itu tentara, dan ia melihat dan menggambarkannya seakan-akan sudah terjadi. Jadi kita harus terbiasa dengan kalimat nubuatan ini, di mana mereka membicarakan kejadian masa depan, seolah-olah sudah terjadi di masa lampau, karena mereka sudah melihatnya terjadi di masa lampau pribadi mereka. Henokh adalah nabi Allah pertama di Perjanjian Lama. Paling pertama menyampaikan nubuatan Allah, dan itu berupa peringatan penghakiman, dan itu karakteristik nabi. Sering disebut pedagang kehancuran dan kesedihan, karena Allah mengirim nabi ketika ada yang salah. Itu bisa dimengerti. Mungkin Anda biasanya tidak bertemu dengan bos sampai Anda merasa melakukan kesalahan, dan ketika Anda melihatnya datang, Anda berpikir apa yang salah. Atau ketika kepala sekolah berkata di ruang pertemuan, seorang anak, saya tahu ketika kepala sekolah memulai kalimat dengan seorang anak, kami semua takut.
dan berpikir siapa yang ketahuan. Nabi mengatakan ini, beberapa orang berbuat ini, dan mereka memang diutus oleh Allah ketika ada yang salah. Dan tentu, saya sudah ceritakan bahwa kerajaan Daud merupakan puncak sejarah. Tetapi setelah itu, semua jadi merosot parah, dan merosotnya dimulai dari hari Daud berzina dengan Batsheba. Dan sejak saat itu, sejarahnya semakin menyedihkan dan semakin parah. Dan Allah mengirim nabi demi nabi untuk mengingatkan bahwa kalau mereka semakin parah, Ia akan mengambil mereka dari tanah itu, dan mereka akan kehilangan tanah perjanjian. Bencana yang mereka pikir tidak mungkin. Dan sayangnya mereka tidak percaya ini bisa terjadi. Mereka berpikir Allah mana mungkin membiarkan baitnya dihancurkan. Selama kita hidup di dekatnya, kita pasti aman. Tetapi baitnya dihancurkan. Dan Allah membiarkan itu terjadi. Tapi Allah tidak pernah menghukum tanpa memperingatkan. Itulah kebaikannya. Ia tidak datang tiba-tiba dan berkata cukup. Ia mengirim nabi demi nabi demi nabi. Kalau kamu terus begini, ini yang akan terjadi. Karena itu, banyak nabi terhubung dengan bencana pembuangan. Nabi yang datang sebelum pembuangan memperingatkan kedatangannya. Lalu selama pembuangan dan sesudahnya, kita akan membahas dua nabi yang bernubuat sebelum pembuangan. Satu bernama Obadya dan lainnya bernama Joel atau Yoel. Sebenarnya mereka dua nabi pertama yang datang dan memperingatkan apa yang akan terjadi. Obadya itu paling pertama dan Yoel yang kedua. Sayangnya di dalam Alkitab, nabi-nabi kecil ini tidak diurutkan dengan benar. Jadi agak susah menempatkannya. Tetapi Obadya yang pertama, yang ditulis, nabi pertama yang dibukukan pesannya di kitab Perjanjian Lama, dan Yoel yang kedua. Nah, saya sudah membuat garis besar, Obadiah atau Obadya, kita menyebutnya begitu, kitab terpendek di Perjanjian Lama, hanya 1 halaman. 21 ayat, itu saja. Mungkin ia hanya berbicara sekali dalam hidupnya. Tetapi kata-katanya terus bergaung ratusan tahun kemudian. Obadya, waktu dia hidup tahun 845 sebelum Masehi, dan itu pembuka masa 300 tahun di mana nabi demi nabi datang dan berbicara memperingatkan umat Allah, jangan terus begini. Yoel yang kedua itu 835 sebelum Masehi, 10 tahun kemudian. Kita tahu ia datang setelahnya karena ia mengutip Obadya dan berkata Allah sudah mengatakan ini kepadamu dan mengutip Obadya, sehingga kita tahu urutannya. Dan dari petunjuk lain dalam nubuatan mereka kita tahu masanya. Jadi Yoel menggunakan nubuatan Obadya dan menjadikannya dasar dan khususnya mengutip sebuah istilah yang diperkenalkan Obadya, konsep baru, dan konsep itu adalah hari Tuhan akan datang. Dan konsep hari Tuhan itu bergaung terus di nabi-nabi selanjutnya, sampai ke Perjanjian Baru. Dan istilah ini, yaitu hari Tuhan, sangat penting yang akan kita bahas dengan detail. Itulah hari Allah datang untuk memperbaiki yang salah. Nah, nabi-nabi memiliki 2 pesan. Satu untuk umat Allah Israel. Tetapi ada juga pesan untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka tidak hanya berbicara dari Allah kepada umat Allah, tetapi juga ke bangsa lain, hampir semua yang ada. Bahkan Obadya tidak berbicara ke Israel sama sekali, tetapi ke salah satu tetangganya yang bernama Edom, yang tinggal di tenggara Laut Mati. Jadi, nubuatannya sepenuhnya adalah mengenai bangsa Edom. Ini menarik. Nabi pertama tidak berbicara ke Israel, melainkan ke Edom, dan kita harus bertanya mengapa. Kita mengetahui sedikit sekali tentang dia. Kita tahu namanya yang berarti penyembah Yahweh atau pelayan Yahweh, tetapi menyembah berarti melayani. Dan kita masih berkata ada pelayanan penyembahan hari Minggu pagi. Jadi melayani dan menyembah itu sama di dalam Alkitab.
Dan ia disebut pelayan atau penyembah Yahwe. Obadja, kita sebut Obaja. Dan itu saja yang kita tahu. Dan sebagian besar perkataannya adalah ramalan mengenai masa depan. Ia berkata bahwa penglihatan ini datang kepadaku. Jadi ia dalam keadaan terjaga, tetapi ia melihat gambar ini. Dan kemudian ia pun menggambarkan apa yang ia lihat dengan sangat-sangat jelas. Jadi ini lebih kepada pesan yang dilihat daripada pesan yang didengar. Dan ia salah satu pelihat Israel yang dapat melihat sebelum mereka terjadi. Nah, wilayah Edom ada di daerah Transyordan. Setelah patahan dalam lembah Yordan dan lembah Araba, ada di sisi lain. Dan saya mungkin mempunyai peta. Ia ada di sini. Mari kita lihat. Ini tanah perjanjian Israel. Sebenarnya Allah menjanjikan wilayah ini kepada Israel juga. Tapi mereka tidak berhasil menguasainya sepenuhnya. Di bawah Raja Daud, Edom menjadi semacam satelit, seperti Polandia dan Latvia menjadi satelit Rusia. Dan Daud menguasai Edom menjadi bagian dari kerajaan, tetapi orang Edom masih tinggal di sana. Dan begitu kerajaan Daud melemah ketika semuanya mulai kacau, Edom langsung berusaha merdeka dan memberontak dari kerajaan Allah, yang diwakili Raja Israel. Jadi, ini tempat tinggal mereka, Tenggara Laut Mati, dan ada 2 kota, yang satu Basra, dan yang lainnya Sela, S-E-L-A. Kita mengenalnya sebagai Petra. Saya yakin Anda sudah mengenal Petra. Dan bangunan-bangunannya luar biasa. Saya akan memperlihatkan fotonya sebentar lagi. Tetapi itu disebut Sela. Dan lokasinya persis di tengah jalur-jalur penting Timur Tengah. Itu semua persimpangan dunia, di mana jalur dari Afrika ke Asia berpotongan dengan jalur dari Eropa ke Arab, dan jalur di sebelah lembah Yordan disebut jalur raja. Di jalur itulah Musa memimpin anak-anak Israel. Tetapi 2 kota, yaitu Basra dan Sela, ada di jalur itu. Dan Petra, itu namanya sekarang, adalah tempat yang aneh. Bertahun-tahun yang lalu saya mengunjunginya. Saya meninggalkan kota aman dan naik mobil melewati gurun ke jalur raja. Di sampingnya adalah jalur kereta yang selalu diledakkan oleh Lawrence dari Arab. Dan itulah tempat Lawrence beroperasi. Kemudian kami melewati Basra dan hampir sampai ke tujuan, dan kami kemudian harus turun. Dan saya ingat naik kuda-kuda yang buruk rupa dan berketombe. Kami menaiki kuda tersebut dan melewati patahan di gunung. Anda bisa menyentuh kedua dindingnya, disebut sik. Dan kami berkuda bermil-mil melewati patahan ini. Dan dindingnya mungkin 100 hingga 150 inci tingginya, sebuah patahan. Patahan berbahaya untuk dilewati ketika ada banjir bandang setelah badai. Kami melihat ada sebuah mobil tersapu di sana dan orang tenggelam ketika melewatinya. Jadi kalau ke sana harus ketika kering. Dan setelahnya, tiba-tiba saja ada kuil sebesar Katedral Santo Paulus yang dipahat di batu. Dan itu sungguh menakjubkan. Dan ketika keluar patahan sik itu, Anda menghadap bangunan mirip dengan katedral yang dipahat dari batu merah. Anda berbelok ke kanan dan melihat ada sebuah lingkaran besar yang terdapat ribuan kuil yang dipahat dari batu dan mengelilingi lingkaran kosong di tengah pegunungan. Dan di atas mereka ada sebuah gunung, mungkin 2.000 kaki tingginya, menjulang dengan tebing-tebingnya. Dan ini Gunung Seir, kota kuno Sela, di mana bangsa Edom tinggal, dan nubuatan Obaja adalah mengenai gunung itu. Saya akan tunjukkan beberapa gambar supaya Anda juga bisa menjadi pelihat dan Anda melihat situasinya. Itu adalah sik, patahan sempit di gunung, dan ada orang di atas kuda yang dituntun. Dan ketika lewat, ini adalah salah satu kuil. Ada gambar orang di sini untuk perbandingan ukuran. Di sini orangnya.
Dan ini dipahat, dicadas, sungguh mengagumkan. Arsitekturnya hebat sekali. Kita bisa naik sampai ke puncak sini dan dapat melihat Laut Mati di satu sisi dan Laut Merah di sisi lainnya. Ini sungguh menakjubkan. Dan di sekitar lingkaran adalah kuil-kuil yang dipahat. Kalau Anda masuk dalamnya sebesar luarnya. Dan tidak ada yang menopang langit-langitnya. Dan dindingnya adalah batu pasir merah berwarna ungu dan hijau. Sebuah tempat yang luar biasa untuk dikunjungi dan tidak ditinggali lagi. Dan di tengah ada Gunung Seir seperti ini, tidak bisa ditembus. Dan bangsa Edom tinggal di sini. Dan di atas ada altar persembahan manusia, dan di mana manusia dipersembahkan hidup-hidup kepada dewa. Dan di sini banyak rumah kecil yang dipahat di batu, dan kuil kecil lainnya. Mereka adalah manusia gua, tapi gua yang hebat. Nah, kuil-kuil ini bukan dari masa Edom, saya tambahkan saja, tetapi saya akan membahasnya nanti. Pasti setelah yang ini. Tapi bangsa Edom tinggal di benteng ini, tepat ada di puncaknya, dan tentu tidak bisa ditembus. Dan mereka semua merasa bangga. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami, katanya. Obadja mengutip itu. Kesombongannya, kami tak terkalahkan. Saya teringat Kapten Smith dari Titanic. Dan Jim dan saya tertarik kepada Titanic. Kami sudah menyentuh barang-barang dari Titanic. Benarkan Jim? Yang dibawa ke darat. Tetapi Kapten Smith, Allah sendiri tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Oh, betapa bahaya ucapan itu. Anda paham? Dan Edom berkata, Allah sendiri tidak bisa mengalahkan kami. Dan pesan Obadja adalah kamu pasti akan dijatuhkan. Oh, Gunung Seir yang sombong, kamu akan dijatuhkan. Nah, itu adalah latar belakangnya. Tempat luar biasa, karya luar biasa. Yang signifikan di sini adalah bahwa Allah Israel adalah Allah bangsa-bangsa lain. Itu adalah sebuah ucapan radikal di masa itu ketika setiap bangsa memiliki Allahnya sendiri dan mereka percaya Allah Israel hanyalah Allah bagi Israel. Dan bangsa lain tidak ada hubungannya, begitu mereka kira, tetapi Allah Israel adalah satu-satunya Allah. Dan ia tidak hanya menghakimi Israel, ia akan menghakimi bangsa lain juga. Itu pesannya. Dan Allah orang Kristen adalah satu-satunya Allah, dan ia akan menghakimi pemeluk agama lain juga. Anda percaya itu? Tidak mudah untuk percaya hal itu dalam masyarakat pluralis di mana setiap orang punya Allahnya sendiri. Tetapi kalau hanya ada satu Allah, dan pencipta alam semesta adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah Israel adalah Allah yang harus dihadapi tiap bangsa, dan mereka harus bertanggung jawab kepadanya. Itu pesan revolusioner nabi-nabi. Mereka tidak hanya berbicara kepada Israel, melainkan ke semua orang. Allah kami akan menghakimi kamu juga. Dan itu adalah pesan radikal dari Obadja, semua di bawah kontrolnya. Dan tentu itu pesan perjanjian baru juga ketika Paulus berbicara di Areopagus di Bukit Mars. Ia berkata, Allah menentukan nasib tiap bangsa, waktu dan ruang mereka. Allah lah yang menentukan batas. Allah lah yang mengakhiri kerajaan Inggris. Ketika saya masih sekolah, seluruh atlas berwarna merah. Anda bisa keliling dunia dan terus berada di tanah Inggris. Kerajaan itu tidak memiliki akhir. Jadi apa yang terjadi padanya? Jawabannya adalah, kita mencuci tangan dari umat Allah Israel. Dan Allah berkata, kalau kamu tidak bisa memelihara umatku, kamu tidak bisa memelihara siapapun. Dan 5 tahun kemudian, kerajaan itu hancur. Saya percaya itu satu contoh yang terjelas mengenai tangan Allah. Karena salah satu prinsip dari nabi-nabi adalah Allah menghakimi bangsa lain berdasarkan perlakuan mereka terhadap umatnya. Dan itu adalah hal yang sangat penting baginya. Bagaimana kamu memperlakukan umatku? Di perjanjian lama itu berarti adalah Israel, tetapi di masa sekarang itu berarti adalah gereja.
Dan Allah akan menghakimi bangsa-bangsa dunia berdasarkan perlakuan mereka terhadap umatnya. Dan itu semua tercatat di sejarah sangat jelas. Dan bangsa pertama yang dihakimi adalah bangsa Edom, berdasarkan perlakuan mereka terhadap Israel. Dan ini adalah prinsip yang sangat menarik. Apa yang kita lakukan kepada umat Allah, kita lakukan kepada Allah. Dan Yesus mengambil prinsip yang sama. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ia berkata, saudaraku berarti orang Kristen, bukan yang lain. Kata saudara di Injil Matius berarti menunjuk kepada murid Yesus. Dan ia berkata, sentuh muridku, kamu menyentuhku. Tertawakan mereka, kamu menghina aku. Saulus dari Tarsis menyadari itu dalam pelajaran keras di jalan ke Damsik. Ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Siapa engkau, Tuhan? Akulah Yesus dari Nazaret. Dan Saul tidak berkata, aku tidak menganiaya engkau, melainkan orang Kristen. Karena ia langsung sadar apa yang kamu lakukan kepada orang Kristen, kamu lakukan kepada Yesus dari Nazaret. Itu prinsip penting. Apa yang diperbuat pada umat Allah, diperbuat pada Allah. Mereka adalah biji matanya. Dan itu bagian Allah yang paling sensitif, biji matanya. Selaput mata kita adalah bagian tersensitif tubuh kita. Sentuh umatku, kata Allah, kamu menyentuhku. Dan itu prinsip penghakiman semua bangsa. Sekarang umat Allah ada di setiap bangsa di dunia. Setiap bangsa harus dapat menentukan sikap terhadap mereka. Pada penghakiman, itu faktor yang penting. Bahkan di awal ketika Allah memanggil Abraham, ia berkata, Abraham, siapa memberkatimu? Akan kuberkati. Dan siapa mengutukmu? Akan aku kutuk. Nah, prinsip itu muncul pada nabi demi nabi ketika mereka berbicara kepada bangsa lain. Dan itu sebabnya nubuatan mereka adalah bagi bangsa yang bersentuhan dengan Israel, hidup di sekitarnya. Dan karena itu telah mengambil suatu sikap terhadap Israel. Sikap yang akan menentukan nasib mereka kelak. Nah, kita mulai menyadari ada banyak yang bisa dipelajari di Obaja. Mari kembali ke garis besar dan bahas satu persatu. Sederhana saja, Obaja dibagi menjadi dua. Bagian pertama ayat 1-14 adalah mengenai satu bangsa yang akan dihakimi, yakni bangsa Edom. Bagian kedua adalah dari visi Edom dihakimi. Obaja melihat semua bangsa dihakimi. Itu adalah visi yang melebar. Mari kita lihat berbagai bagiannya. Pertama, satu bangsa dihakimi. Ngomong-ngomong, Edom berarti merah. Dan tentu kotanya terbuat dari batu pasir merah seperti yang Anda lihat, tapi bukan itu alasannya ia disebut merah. Lokasinya adalah di bagian timur lembah Arabar, dan dua kota tadi yang sudah Anda lihat, Sela atau Gunung Seir adalah batu besar di tengah, apa yang sekarang disebut Petra, mudah dipertahankan. Saya ingat saya pernah pergi ke sarang Hitler di Baxter's Garden, di mana ia membangunnya di atas puncak Baxter Garden. Dindingnya granit 4 kaki. Tempat yang tak tertembus, mereka menyebutnya sarang menyeramkan. Dan dari sana terlihat sejauh mana Munich, tempat menakjubkan. Dan 20 tahun kemudian, dia bunuh diri. Menakjubkan bahwa manusia suka membangun tinggi-tinggi dan naik ke sana berkata, sayalah, sejak Babel, manusia terus berusaha seperti ini. Anda sadar, ada perlombaan membangun pencakar langit tertinggi di dunia. Saya punya foto-foto semua pencakar langit yang akan dan sudah dibangun. Yang tertinggi adalah Gedung Sears di Chicago sekarang, tetapi tidak lama lagi. Direncanakan di lingkaran Pasifik, dibangun 3 gedung, tingginya 1 kilometer. Di daerah gempa, bagaimana itu? Kesombongan manusia. Kami punya gedung tertinggi di dunia. Dan saya sudah melihat rancangan bangunan setinggi 1 kilometer. Dan kelak bangunan 1 mil. Kami yang bangun, kami terbesar. Dan kesombongan Edom seperti itu. Tetapi ada yang lain. Saya akan bahas nanti.
Obaja berkata, bangsa-bangsa akan menghancurkanmu. Dan bukan seperti pencuri yang mengambil barang yang mereka mau saja, mereka akan ambil semua darimu. Dan bukan seperti pemetik anggur yang meninggalkan sedikit, tidak ada yang tertinggal darimu. Kamu akan direndahkan, akan diturunkan, kehilangan wilayah, kehilangan status, karena Allah benci kesombongan manusia. Itu satu dosa yang sangat dibenci Allah, yakni kesombongan. Ketika manusia berpikir ia tidak terkalahkan, seperti mengundang Allah untuk merendahkannya ketika seseorang sudah merasa begitu sombong. Jadi, mengapa? Jawabannya karena Edom membenci Israel. Ada dua sisi kesombongan di sini. Satu adalah memandang diri sendiri sangat tinggi, tetapi sisi lainnya pasti memandang rendah orang lain. Anda tidak bisa memandang tinggi diri sendiri jika tidak memandang rendah orang lain. Karena kita semua sama. Dan jika Anda meninggikan diri, yang lain pasti direndahkan. Dan di sini, Edom yang meninggikan diri dalam kesombongan di puncak Seir, memandang rendah, harafiah, memandang rendah Israel. Tetapi mereka benci Israel. Dan kebencian ini dimulai jauh sebelumnya seperti kebanyakan konflik. Konflik di Irlandia Utara dimulai 300 tahun lalu. Konflik di Timur Tengah di antara Arab dan Yahudi dimulai masa Ishak dan Ismail. Dan sepertinya semakin dekat hubungan orang, semakin mereka bisa membenci satu sama lain. Jika tidak dekat, tidak bisa membenci. Karena itulah, ketika pernikahan bubar bisa ada kebencian yang lebih dibandingkan jika mereka tidak pernah mengenal satu sama lain. Dan karena Edom itu Esau, karena itulah Edom berarti merah. Karena Esau berambut merah. Dan orang Edom adalah keturunan Esau secara langsung. Dan Anda ingat Yakub dan Esau. Dan jika Anda membaca kisah Yakub dan Esau, Anda akan memahami kesombongan dan kebencian yang datang kemudian di Edom. Keturunan Esau. Jadi keturunan Esau menetap di sisi sebelah timur lembah Patahan, dan keturunan Yakub menetap di sisi barat, dan mereka saling membenci. Tetapi menariknya, Allah melarang Israel bersikap buruk kepada Edom. Dan tertulis di kitab Ulangan bahwa Allah berkata, kamu harus memperlakukan orang Edom dengan benar. Karena ingatlah bahwa Esau adalah kakak Yakub. Dan Allah memberitakan kasih persaudaraan kepada Edom dari pihak Israel. Karena itulah Obaja dalam nubuatnya terhadap Edom berkata, kamu tidak seharusnya berlaku begitu kepada saudaramu. Karena inilah yang terjadi. Begitu kerajaan Daud menjadi melemah, orang Edom bangun, dan siapapun yang menyerang Yerusalem atau Israel, siapapun, baik Filistin atau Arab, siapapun, kemudian Babilonia dan Edom selalu bergabung. Mereka tidak diam saja, mereka bergabung. Dan ketika orang Babilonia datang, mereka punya kebiasaan yang sangat mengerikan. Mereka sangat biadab. Mereka biasa mengangkat bayi dari kakinya dan meremukan kepalanya di batu. Dan orang Edom mengikuti dan menyemangati, menyoraki mereka. Lakukan terus. Ayolah, lakukan terus, lakukan ke mereka. Dan semua kebencian, kecemburuan, dan kemuakan berabad-abad tampak ketika orang Filistin datang menyerang Yerusalem dan Edom bergabung. Ketika orang Arab datang, Edom bergabung. Ketika Babilonia datang, Edom bergabung. Mereka mengambil setiap kesempatan, tentu mereka tidak cukup kuat untuk bertarung sendiri. Tetapi ketika bangsa lain datang, mereka buru-buru bergabung dan mendukung siapapun kecuali Israel. Padahal mereka bersaudara, Yakub dan Esau. Dan Allah mengutuk mereka karena tidak adanya kasih persaudaraan. Kamu seharusnya tidak bersikap begitu kepada saudaramu Israel. Memanfaatkan kelemahan mereka, memanfaatkan semua serangan musuh. Kamu seharusnya tidak begitu, dan Allah akan menghakimi kamu karenanya. Jadi,
Timbul pertanyaan, apa mereka mendengar Obaja? Kalau mereka mendengar, apa mereka menurutinya? Itu pertanyaannya. Nah, bagian pertama itu tentang Edom. Tapi pada paruh kedua, Obaja berubah dari orang ketiga menjadi kedua. Dari membicarakan Edom menjadi berbicara langsung dengan Edom. Dan sepertinya Obaja berani pergi ke Petra dan menyampaikan pesannya, seharusnya kamu tidak begini. Wah, kalau iya, pantas nabi-nabi dibunuhi. Satu demi satu mati. Tetapi ia pergi ke Edom dan memberitahu mereka, saya harus cepat. Apa yang terjadi kepada orang Edom setelahnya? Sejarahnya agak kompleks, tetapi abad 6 sebelum Masehi orang Arab menyerang mereka. Sehingga mereka kabur dan meninggalkan kota dan pindah melewati lembah ke padang pasir Negeb. Dan Negeb diberi nama baru yaitu Idumea. Karena orang Edom yang datang, yang kehilangan kota mereka, mereka hidup sebagai orang Badui di gurun. Di Negeb, mereka orang Edom, tapi membangun kekayaan mereka di situ. Lalu suatu hari, seorang Edom dari Negeb, keturunan Esau, dia pergi ke Roma, pergi ke Kaisar Julius, dan bertanya, apa tahta Israel di Yerusalem bisa dibeli? Dan Kaisar Roma menjawab bisa, dan namanya adalah Herodes. Herodes dari Idumea. Orang Edom dan ia menjadi raja Israel. Orang Edom, Herodes Agung adalah raja Israel. Dan ia berkata, saya akan bangun kota yang lebih hebat dari yang dibangun orang Nabatean di Petra, yang dahulu milik saya. Karena kuil-kuil ini semuanya sudah dipahat di batu. Karena itulah ia membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Karena itulah ia membangun istana di mana-mana. Ia membangun istana di Masada. Orang Edom menjadi raja orang Yahudi. Dan ketika orang Majus bertanya di mana dia, datang dan bertanya di mana dia dilahirkan, raja orang Yahudi, bisa dibayangkan? Mengapa dia begitu marah? Saya tidak mau orang Yahudi naik tahta. Edom sudah menaklukkan. Saya adalah Herodes Agung, dan ia membunuh setiap anak laki-laki di Bethlehem. Dan anaknya adalah Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis, dan yang menghadapi kebisuan Yesus di pengadilan. Dan cucunya adalah Herodes yang dimakan cacing di Kisah Para Rasul. Dan cicitnya adalah orang bernama Agripa yang mati pada tahun 100 Masehi tanpa anak. Dan orang Edom sudah punah. Tidak ada lagi orang Edom di dunia sekarang. Dan itu terjadi karena Obaja melihatnya terjadi dan berkata itu akan terjadi. Cerita yang luar biasa, bukan? Bagaimana masalah Yakub dan Esau ini hampir membunuh Yesus. Dan Yesus sendiri diadili oleh orang-orang Edom. Kita jadi tahu Allah tidak buru-buru ketika menghakimi. Karena dari Obaja ke kepunahan mereka itu 910 tahun. Allah tidak menghakimi dengan cepat, tetapi ia menghakimi. Ada pujangga Jerman pada tahun 1653 yang menulis begini, Jerman saya jelek, tetapi begini, Gottes Mahlen Lengsan Mahlen, aber Traffic Lane, ob aus Langmut sich so much. Bring mit scharf alles ein. Yang tentunya Anda semua mengerti. Saya berikan terjemahan bahasa Inggris versi Longfellow. Penggilingan Allah menggiling pelan-pelan, sangat amat halus gilingannya. Dengan sabar ia berdiri menanti, dengan ketepatan ia menggiling semua. Allah tidak terburu-buru, ia lambat untuk marah. Tapi ketika ia berkata akan melakukan sesuatu, ia lakukan, mungkin 1000 tahun kemudian, tapi ia melakukannya. Di mana Edom sekarang? Punah. Di mana Israel sekarang? Kembali ke tanahnya. Kalau Anda tidak percaya Allah Israel, bagaimana Anda menjelaskan ini? Juga banyak hal lainnya. Sekarang, dari penghakiman Edom ini, Obaja melihat bahwa suatu hari semua bangsa akan dihakimi.
Allah Israel akan meminta pertanggungjawaban setiap bangsa, terutama atas sikapnya kepada umatnya. Dan kemudian menambahkan sesuatu yang menakjubkan. Suatu hari, Israel akan menduduki Edom. Karena bagian ini termasuk ke tanah yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Dan suatu hari mereka akan mendapatkannya. Dan Obaja melihatnya, sekarang sudah hampir. Sudah lewat 2.500 tahun dan belum terjadi. Tetapi janjinya adalah mencakup semua daerah subur di antara Gaza dan Efrata, dan termasuk wilayah ini. Dan ia melihatnya sedang datang. Ia melihat bahwa tidak ada yang selamat dari keturunan Esau, tetapi tanahnya akan dimiliki oleh pemilik yang seharusnya. Dan di bagian terakhir 17:21, ia melihat Israel meluas ke utara, ke Efraim dan Samaria, ke selatan ke Negeb, lalu ke timur ke pegunungan Edom, dan sejauh pantai Laut Tengah di barat, dan ia melihatnya, dan ia menggambarkannya seperti sudah terjadi, karena ia melihat dengan sangat jelas. Apa hubungannya dengan kita? Ada Yakub dan Esau di setiap diri kita. Dan di dalam surat kepada orang-orang Ibrani, tertulis, pengikut Kristus jangan seperti Esau, menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup. Dan ia menangis, air mata mengalir. Ia menyesal dan sangat berduka, tetapi tidak bisa menebus kesalahannya. Dan perjanjian baru berkata, jangan menjadi Esau, jadilah Yakub. Yakub bergulat dengan Allah hingga terpelecok, tetapi mendapat berkat. Dan dari Yakublah lahir umat Allah Israel. Dan bangsa Edom lenyap dari sejarah. Esau hidup untuk saat ini, untuk pemuasan kilat dari keinginan dagingnya, dan ia kehilangan masa depannya karena itu. Sama seperti halnya dengan Herodes, anak Herodes Agung yang di hadapannya Yesus berdiri, yang merupakan orang yang sensual, orang yang ingin memuaskan hasratnya, hingga menyerahkan separuh kerajaannya kepada wanita yang menari. Ia siap menyerahkannya, dan wanita itu berkata, saya tidak mau itu, saya mau kepala Yohanes Pembaptis. Dan ia memberikannya kepadanya, wanita yang menari. Itu adalah sindrom Esau. Esau dunia ini hidup untuk dunia ini saja, tidak peduli kepada masa depan. Hanya ingin memuaskan keinginan untuk saat ini. Ada Esau di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi yang sebaiknya adalah, jangan biarkan ia keluar. Jadilah Yakub, orang yang telah dipukul Allah, lalu menjadi pangeran, dan namanya Israel. Muncul kembali di peta setelah 2000 tahun. Ketika Allah berbicara, ia menepati perkataannya. Ketika ia berkata, aku akan melakukan ini, mungkin tidak dilakukan sampai Selasa besok. Sehingga kita tidak sabar, Tuhan, kapan Engkau akan melakukannya? Ada mungkin harus menunggu 1000 tahun. Tapi jika ia katakan akan melakukannya, ia pasti melakukannya. Itu sebabnya kita bisa mempercayai perkataannya. Obaja kecil, nabi kecil. Tapi semua perkataannya akan digenapi.